Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jamaah rahimakumullah. Terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kita wafat, meninggal, mati, ajal, kecuali benar-benar dalam keadaan berserah diri. Kematian itu dalam Al-Quran kadang dinamakan al-maut, al-maut. Seperti dalam surat Al-Jumu'ah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kita lari daripadanya, justru kematian itu akan menghadang kita. Kemudian kita akan diceritakan, diberitahu tentang amal-amal yang pernah kita lakukan. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang banyak terjadi fitnah. Musibah sudah mulai berdatangan. Bencana di mana-mana. Ada Kalimantan, ada banjir. Ada Sulawesi, gempa. Kemudian Sumedang, longsor. Ada lagi Gunung Semeru, Merapi, dan juga fitnah-fitnah yang lain. Yang paling bahaya, dahsyat adalah ketika fitnah akidah sudah mulai tergoyahkan karena dunia, karena harta, karena tahta. Maka teruslah memohon kepada Allah agar kita terus diberi kekuatan. Allah berpesan dalam surat Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnah, hati-hati, waspada, peliharalah dirimu akan datangnya fitnah. Fitnah itu bisa musibah, bencana, tadmir, halak, nazilah, dan sebagainya. Yang kalau fitnah datang bukan hanya orang-orang yang zalim saja yang dikhususkan, tetapi semuanya kena, semuanya kena. Wa'lamu anallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa siksa Allah sangat keras. Jadi kalau ada gempa, goncangan yang luar biasa, gunung meletus, ini untuk kita bisa merasakan bagaimana dahsyatnya kekuasaan Allah, itu baru seberapa. Bagaimana dengan hari kiamat? Bagaimana dengan datangnya kehancuran bumi ini? Maka bagi orang yang beriman yang utama, idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita tertimpa musibah, fitnah, bencana dan sebagainya, maka katakanlah sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kita bisa apa? Kalau ada bencana datang,
Ya, mau lari kemana dia? Kisah zaman Nabi Lut alaihissalam. Ya, pas tengah malam Nabi Lut dan umatnya yang setia disuruh meninggalkan negaranya. Dan jangan lihat ke belakang, enggak boleh nengok ke belakang. Maka di belakang umat Nabi Lut langsung siksa datang, bumi dibalik. Sehingga hancurlah sehancur-hancurnya sampai subuh habis gitu. Jadi kadang-kadang bencana datang ketika kita sedang istirahat, ketika lagi bekerja, ya. Jadi namanya baghtatan. Baghtatan itu mendadak gitu. Hasan Basri, salah seorang ya golongan tabi'in, pernah berkata bahwa kaitannya dengan sopan santun, adab, itu ada orang yang tidak memiliki sopan santun, berarti dia tidak berilmu. Orang yang tidak sabar, berarti dia tidak menghayati agamanya. Dan orang yang tidak memiliki sifat wara, berarti tidak memiliki derajat. Tidak memiliki derajat. Man la adaba lahu la ilmalah. Orang yang tidak memiliki sopan santun berarti dia tidak berilmu. Wa man la sabra lahu la dinalah. Orang yang tidak sabar berarti dia tidak menghayati agamanya. Wa man la wara lahu la zulfalah. Siapa yang tidak memiliki sifat wara berarti tidak memiliki derajat. Inilah pesan yang luar biasa. Dan ulama yang sehebat zaman tabi'in sekarang sudah mulai enggak ada. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengangkat ilmu, caranya dengan mewafatkan para ulama. Innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantasi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang ada pada seorang hamba. Walaki yaqbitul ilma, tetapi kalau Allah sudah berkehendak biqabdil ulama. Jadi kalau Allah sudah berkehendak mengangkat ilmu, nah kalau ilmu sudah diangkat berarti ada ya tanda-tanda akhir zaman banyak musibah itu ilmunya sudah diangkat. Jadi orang-orang alim itu diangkat oleh Allah. Ya. Walaki yaqbitul ilma biqabdil ulama. Jadi kalau Allah berkehendak untuk mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Dan kita di zaman Covid ini banyak ulama-ulama yang ahli Quran yang sudah meninggal dunia. Usianya dia masih tergolong muda ya. Syekh Ali Jabir berapa? 45 tahun. Dan yang lain-lain itu ya, sekitar 40-an. Maka Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kalau ulama sudah enggak ada, hatta idza lam yabqa alimun, maka ittakhadhan nasu ru'usa juhalan. Kebanyakan manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang juhalan. Kalau sudah tanpa ilmu, maka yang terjadi adalah fadallu wa dallu. Sesat dan menyesatkan, naudzubillah. Maka pada kesempatan ini ada masalah ya, menghadapi akhir zaman bagi orang yang beriman. Itu kekuatannya satu, harus banyak bersyukur Allah masih memberi nikmat kita iman. Jadi kalau sudah Allah enggak kasih nikmat kita iman, ya itu musibah yang besar. Yang kedua, bersabar. Sabar itu diterangkan ada 4. As-sabru alal musibah. Yang pertama, kita disuruh bersabar ketika menghadapi musibah. Sakit, bencana. Walana perluan lakum bisai minal khauf wal ju'. Ada kelaparan, ada ketakutan dan lain-lain ya. Wa naqsi minal amwal. Sedikit harta, kekurangan harta. Bahkan wal anfus, kematian. Itu kita disuruh bersabar. Nah, orang yang bersabar ketika ditimpa musibah, itu Allah akan pilih hamba-hamba ini menjadi hamba yang ahlu ridho.
Orang kalau sudah ahli ridha, ini dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi dipanggil itu. Allah ridha karena dia sabar ketika menghadapi musibah. Ciri-cirinya bagaimana? Orang yang sabar ketika ditimpa musibah, dia terima dengan ikhlas. Tidak banyak ngeluh. Rata-rata kita kan kalau diberi sakit saja, ngeluh apa enggak? Hanya kan ngeluh ya. Ngeluh gitu ya. Padahal cara Allah mengangkat derajat kita itu dikasih ujian. Nah, ujiannya diantaranya sakit ya. Orang kalau jaya terus itu sombong. Jadi kalau kita sering berdoa ya, kemudian kok doanya belum terkabul, itu cara Allah untuk memberi pelajaran bagaimana kita sabar, bagaimana kita ikhtiar. Tapi kalau segala keinginan kita tercapai, wah bahaya ini. Bisa sombong, bisa murtad gitu ya. Nah, orang manusia itu kalau sombong, wah luar biasa. Nah, al-ijabul mar'i bi nafsihi, menganggap dirinya paling benar. Sampai Fir'aun kan sombong, menganggap dirinya Tuhan. Ya. Berarti lebih hebat dari iblis. Iblis enggak menganggap dirinya Tuhan. Nah, malah manusia menganggap dirinya Tuhan. Ini karena merasa diri paling benar. As-sabru 'alal musibah. Yang kedua, as-sabru 'alal masyaqqah. As-sabru 'alal masyaqqah, yaitu sabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan apapun. Ya, banyak orang sukses itu ya diawali dengan penderitaan, dengan tetesan air mata, dengan kekurangan, macam-macam. Jadi orang kadang-kadang lihat sukses enaknya. Enggak mesti orang sukses itu mulus. Ya, justru kebanyakan itu karena penderitaan, karena kesulitan. Maka orang yang sabar ketika menghadapi kesulitan, ya maka Allah akan bimbing dia. Jadi orang-orang sukses, ya. Orang sukses. Nah, itu yang kedua, ya, yang kedua. Yang ketiga, as-sabru 'ala ta'ah. As-sabru 'ala ta'ah, yaitu sabar dalam melaksanakan ketaatan. Nah, ini waktunya sholat, ya, dia tinggalkan urusan dunia. Udah nyari uang susah-susah ya, pagi, siang, sore, tapi dia infakkan, itu namanya sabar. Dia lapar, tapi karena ada panggilan puasa, dia berpuasa. Ini sabar 'ala ta'ah, as-sabru 'ala ta'ah. Ini bulan Jumadil Ula ya, bentar lagi Ramadan. Jumadil Ukhra ya, Jumadil Ukhra, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan lagi. Jadi as-sabru 'ala ta'ah. Nah, orang kalau sabar ketika ada panggilan taat, misalnya waktu sholat, dia itu berusaha datang ke masjid untuk jamaah sebelum waktu. Maka orang seperti ini akan diangkat oleh Allah menjadi ahlul istiqomah. Ahlul istiqomah. Jadi ada istilah husnul khatimah, ada istilah su'ul khatimah, ada istilah istiqomah. Husnul khatimah itu akhir yang baik, tapi boleh jadi awalnya enggak baik. Nah, itu namanya husnul khatimah. Su'ul khatimah itu akhir yang buruk, boleh jadi awalnya baik ya. Tapi kalau istiqomah ini baik terus ya. Awalnya baik, tengahnya baik, akhirnya baik ya. Maka orang yang istiqomah itu luar biasa. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu selalu menyertainya. Nah, ini. Nah, maka kalau kita pengen jadi istiqomah, yaitu sabar dalam taat, sabar dalam taat. Nah, tadi yang kedua, sabar ketika banyak kesulitan, maka orang ini akan diangkat bisa menjadi orang yang zuhud ya, zuhud.
Kalau ini istiqomah. Nah, yang keempat, as-sabru 'alal ma'siyah. As-sabru 'alal ma'siyah. Sabar dalam menjauhi maksiat. Jadi enggak ikut-ikutan. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah saya ceritakan pernah berbohong di dunia ini cuma 3 kali. 3 kali. Itu yang menjadikan dirinya nanti di akhirat ketika kita minta tolong enggak mau, saya juga pernah bohong 3 kali. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim itu bagus. Semuanya baik. Nah, kita kalau bohong rata-rata gimana? Enggak baik kan? Ya. Nah, bohongnya Nabi Ibrahim apa? Ya ketika diajak maksiat, dia enggak mau. Alasannya apa? Maaf ya, saya sakit. Ya biar dia yang ngajak itu jadi pengertian. Oh, sakit kok diajak kan. Karena dia itu sebenarnya untuk menghindar diri dari perbuatan maksiat. Ini bagian dari as-sabru 'alal ma'siyah. Dia tidak ikut-ikutan ketika banyak maksiat. Nah, inilah yang dinamakan ahlut taqwa. Jadi untuk menjadi orang yang takwa itu enggak gampang kan? Kita kan sering dapat wasiat, ayo bertakwa. Tapi bisa enggak sabar, enggak ikut-ikutan ketika banyak maksiat? Orang rame-rame korupsi enggak ikut, susah itu. Lingkungannya sudah semua korupsi, nanti malah dirinya zaman sekarang kan lucu ya. Yang enggak baik dikatakan baik, ya, yang baik dikatakan enggak baik gitu ya. Nah, ahlut taqwa. Takwa itu dalam Al-Qur'an banyak sekali ya. Maka takwa itu bisa diartikan taubat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaulah penduduk suatu negeri bertakwa, ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Takwa di sini artinya bertobat. Lafatana alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka akan dibukakan pintu keberkahan yang datang dari langit dan keluar dari bumi. Ada lagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, surat Al-Hasyr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalaulah kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka perhatikan ayat ini ya. Takwa itu artinya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Takwa di sini artinya bertobat. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perhatikan masing-masing diri. Jadi ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minan nafas, diri. Ya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Takwa yang kedua artinya pelihara itu taubatnya. Maka dalam tafsir Al-Maraghi di antaranya Bapak Ibu, juga dalam kitab Riyadhus Shalihin ada syarat tobat diterima. Kita kan sering mengatakan tobat, tetapi ya enggak tahu ilmunya. Jadi syarat tobat, ingat-ingat ya. Dalam tafsir Al-Maraghi di antaranya terangkan itu ya. Yang utama syarat tobat. Al-iqla'u 'anidz dzambi. Jadi harus meninggalkan dosa. Ya, orang tobat tapi masih dekat-dekat sama dosa, ya enggak bisa. Karena dia sudah menyatu. Jadi harus jauh ya, tinggalkan itu. Nah, enggak. Jadi kalau dia misalnya bertobat dari riba misalnya, maka dia enggak boleh dekat-dekat sama yang namanya riba. Kalau senang sekali yang namanya riba, riba itu awalnya bagus, senang, enak, ya. Tapi kesananya ya menderita. Ya. Al-iqla'u 'anidz dzambi, meninggalkan dosa. Yang kedua, syarat tobat adalah Bapak Ibu, wan nadamu 'ala ma madha. Yaitu menyesal
Menyesal atas dosa yang pernah dia kerjakan. Menyesal. Wan nadamu ala ma madha. Menyesal atas perbuatan yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, wal azmu ala la ya'uda ilaih. Berazam, bertekad, berbekal, menguatkan diri untuk tidak mengulangi lagi. Untuk tidak mengulangi lagi. Nah ini. Jadi dia mengatakan kalau nggak ada kekuatan niat itu nggak bisa. Nggak bisa. Banyak orang mau bertobat tapi hanya di lisan. Nah, akhirnya nggak kuat. Jadi hatinya harus kuat. Nah, yang keempat, waradul huquq ila ahliha. Orang bertobat itu harusnya apa? Dia itu harus menyampaikan hak kepada orang yang berhubungan dengannya. Misalnya utang, ya. Utang, dia tobat, dia harus disauri tobatnya. Ya, tentang utang ini bahaya, ya. Bapak Ibu punya utang nggak sekarang? Punya, ya. Punya ini nggak? Punya niat nggak sebelum meninggal harus sudah lunas? Nah, tapi yang menjadi masalah ninggalnya kapan? Kan nggak tahu. Maka nggak usah pakai niat, segera, itu ya. Kalau ada uang, ya udah sauri aja. Suatu kali Rasulullah mau nyolati jenazah. Tapi tiba-tiba jenazah itu apa? Punya hutang, nggak jadi. Rasulullah jadi nyolati. Ini pelajaran, ya. Sebab ya tergantung amalnya. Jadi kalau orang punya hutang, itu amalnya gantung. Nah, maka ketika Rasulullah mundur, tiba-tiba ada sahabat yang siap menanggung. Ya Rasul, saya siap menanggung. Maka jadilah Rasulullah jadi nyolati. Ketika salat sudah selesai, udah ganti hari, paginya Rasulullah tanya sama orang yang tadi mau nyanggupi, udah dilunasi belum hutangnya? Belum ya Rasul. Jadi Rasulullah agak kecewa ini. Ini katanya nanggung hutang kok belum dilunasi, gitu ya. Paginya lagi tanya lagi, udah dilunasi belum? Belum ya Rasul. Waduh, gimana ini? Paginya lagi sampai berkali-kali ditanya ketemu Rasul, belum. Akhirnya orang ini nggak enak sama Rasul. Jadi menghindar. Bagaimana nggak ketemu sama Rasul? Gitu. Nah, selang beberapa saat dia bisa melunasi. Kemudian setelah melunasi dari beberapa hari itu, barulah dia menampakkan dirinya kepada Rasulullah. Hanya Rasulullah tanya, udah dilunasi? Sudah ya Rasul. Apa jawab Rasul? Hari ini saudara kita yang dimakamkan, yang sudah dikubur, baru merasakan dingin dari panasnya siksa kubur. Jadi selama kita punya keluarga misalnya, hari ini masih punya hutang, ya masih panas. Sian ya. Maka orang kadang-kadang yang direbutkan adalah warisan. Hutangnya nggak diutamakan. Hutangnya dulu, warisan nomor sekian. Kalau perlu warisan habis asal untuk hutang, nyaur hutang. Orang hutang nggak dipikirin, malah ya, warisan. Nah ini ya, maka kita yang masih hidup saat ini mohonlah sama Allah agar hutang-hutang ini cepat terlunasi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ghalabatid dain artinya terlilit hutang. Ya, jadi ini doa yang diajari Rasul agar kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Cuman jangan masalah doa tok, dongane kenteng tapi ana duit ora gelem dilunasi. Ya itu ya. Jadi ada sinkron gitu ya, sinkron.